1.1 Latar belakang. Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang tentunya memiliki beragam fase dalam tahapan perkembangannya. Dimulai sejak saat seorang ibu mengandung selama 9 bulan, hingga lahir seorang bayi, lalu tumbuh menjadi anak-anak, anak remaja, orang dewasa, hingga nantinya memiliki pasangannya dan menjadi orang tua. Pada dunia psikologi, masa atau fase anak-anak ini diartikan sebagai masa pada rentang usia 0 hingga mencapai 12 tahun. Masa ini tentunya bukanlah masa yang singkat, karena itu masa anak-anak ini dibagi ke dalam 3 fase. Fase pertama ialah fase anak awal. Fase kedua yaitu fase usia bermain, dan fase yang terakhir yaitu fase usia sekolah. Sosok orang tua memiliki peran utama bagi seorang anak. Anak-anak biasanya mempelajari perilaku, sikap, bahasa, dan lain sebagainya dari sosok orang tua. Pada usia awal anak ini, biasanya mereka akan memulai dengan pola imitatif atau meniru perilaku seseorang yang mereka lihat. Pada fase kedua yaitu usia bermain, seorang anak akan memulai untuk mengenali orang yang berada di sekitarnya seperti teman, keluarga, maupun orang lain. Seorang anak di fase ini juga akan memulai untuk membangun rasa percaya diri, malu, bahkan rasa bersalah. Selain itu, seorang anak akan kenal dengan beragam macam emosi dan mulai mengartikan tanggapan yang diberikan orang lain kepadanya. Seperti misalnya sebuah pujian, perhatian, atau bahkan mendapatkan penghargaan lain dapat memberikan emosi yang positif pada diri seorang anak. Hal-hal positif ini nantinya akan membuat diri sang anak gembira dan memiliki semangat yang membara dalam menjalani hari-harinya. Namun sebaliknya, perasaan murung, sedih, takut, dan memiliki perasaan bersalah dapat hadir pada seorang anak jika ia mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan atau bahkan perlakuan kasar dari orang lain seperti misalnya kalimat bentakan yang dilontarkan oleh seseorang yang sedang emosi. Pengalaman seperti ini akan berlanjut hingga masa usia sekolah bahkan dewasa. Atik Chimi, Neka F, dan Dewi Rahmayanti dalam penelitiannya mengatakan bahwa seorang individu jika sering mendapat perlakuan kurang baik seperti dibentak atau dimarahi pada usia sekolah, maka nantinya dapat mempunyai kemampuan eksistensi diri rendah. Maslow dalam konsep hierarki kebutuhannya menyampaikan bahwa individu perlu akan adanya penghargaan atas pencapaian yang ia peroleh serta atas usaha yang berhasil dilakukannya. Penghargaan ini dapat berupa pemberian pujian dari orang-orang yang berada di sekitar seperti keluarga, orang tua, maupun orang lain. Masing-masing individu tentunya memiliki potensi diri yang kualitas dan kuantitasnya berbeda-beda. Potensi diri merupakan kemampuan dan kekuatan berupa fisik ataupun mental yang dimiliki seseorang yang sifatnya dinamis. Maksud dinamis ini adalah potensi diri tersebut tentunya dapat terus berkembang. Arkin Ridho mengatakan bahwa potensi diri yang dimiliki oleh seseorang dapat berkembang dengan baik jika di dalam diri seseorang tersebut terdapat rasa percaya diri yang tinggi. Rasa percaya diri ialah kondisi di mana mental maupun psikologis yang dimiliki oleh setiap individu dapat memberikan keyakinan yang luar biasa kuat pada kemampuan diri yang dimiliki dengan tujuan untuk mencapai apa yang diinginkan dan apa yang diharapkan. Faktor yang dapat membangun rasa percaya diri salah satunya adalah dengan memberikan semangat atau motivasi serta memberikan penghargaan pada usaha yang telah berhasil dilakukan oleh seseorang. Pemberian penghargaan ini dapat berupa kalimat maupun ucapan pujian terhadap usaha dan pencapaian seseorang tersebut. Harlock pada tahun 1980 menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi mampu memberikan pernyataan yang positif mengenai dirinya sendiri, menghargai segala upaya dan kerja keras yang dilakukan dirinya, serta tentunya mampu mengejar mimpinya untuk menjadi orang sukses. 1.2 Perumusan masalah. Yang pertama, apakah arti dari kepercayaan diri atau self-confidence? Yang kedua, faktor apa saja yang dapat membangun rasa percaya diri pada diri seseorang? Yang ketiga, apa pengaruh yang dapat diperoleh dari ucapan pujian terhadap rasa percaya diri seseorang? Yang keempat, apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari seseorang yang memiliki kepercayaan diri? 1.3 Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari sebuah ucapan pujian terhadap rasa percaya diri seseorang, serta mengkaji lebih dalam mengenai apa arti, faktor, serta manfaat yang diperoleh dari adanya kepercayaan diri yang dimiliki seseorang. 1.4 Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah mampu memberikan peningkatan akan kualitas dan kuantitas terhadap potensi diri seseorang, serta memberikan motivasi agar selalu percaya diri dalam melakukan hal apapun dalam hal positif. Yang pertama adalah konsep. Rarjo mengatakan bahwa konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok,
atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep penelitian diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran dan menyalurkan penjelasan secara pengertian. Konsep dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa adanya pengaruh dari variabel X atau pujian dengan variabel Y atau kepercayaan diri seseorang. Yang kedua adalah review literatur. Mengenai review literatur ini, kami sudah mencari beberapa jurnal yang sebelumnya relevan mengenai jurnal penelitian kami. Yang pertama yaitu Jurnal Pembentukan Kepercayaan Diri Anak melalui pujian oleh Jazilatur Rahmah pada tahun 2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ganda atau mix metode. Hasil penelitian menginformasikan bahwa pujian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan rasa percaya diri pada anak. Yang kedua adalah skripsi pengaruh pemberian reward terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Rokan 4 Koto, Kecamatan Rokan 4 Koto, Kabupaten Rokan Hulu oleh Lisnawati tahun 2012. Penelitian yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rokan 4 Koto bertujuan mengetahui pengaruh pemberian reward terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rokan 4. Berdasarkan hasil analisa data, penelitian ini dapat diketahui bahwa adanya pengaruh signifikan antar pemberian reward terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Rokan 4 Koto. Nah, di sini dijelaskan bahwa adanya reward yang beserta pengaruh pujian yang di dalamnya reward ada suatu pujian yang diberikan kepada para siswa. Berikutnya ada skripsi yang berjudul Pengaruh Kepercayaan Diri dan Keterampilan Berkomunikasi terhadap Kemampuan Public Speaking mahasiswa Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta oleh Nahar Khoiroh tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepercayaan diri terhadap kemampuan public speaking, seberapa besar pengaruh keterampilan berkomunikasi terhadap kemampuan public speaking, dan seberapa besar pengaruh kepercayaan diri dan keterampilan berkomunikasi terhadap kemampuan public speaking mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran angkatan 2014. Analisis data menggunakan analisis deskripsi. Nah, hasil yang ditujukan dalam penelitian ini, yang pertama ada terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepercayaan diri terhadap kemampuan public speaking. Yang kedua ada terdapat pengaruh positif dan signifikan keterampilan berkomunikasi terhadap kemampuan public speaking. Yang ketiga terdapat pengaruh positif dan signifikan kepercayaan diri dan keterampilan berkomunikasi secara bersama-sama terhadap kemampuan public speaking sebesar rata-rata dari ketiganya menunjukkan angka 80%. Nah, seperti itu tadi review literatur yang sudah dicari oleh kelompok kami. Nah, sedangkan untuk perbedaan antara penelitian kami dengan review literatur yang sudah kami jelaskan tadi adalah kita akan mengkaji bagaimana seberapa pengaruhnya pujian terhadap kepercayaan diri seseorang. Kami bukan sekedar akan mengkaji pengaruh dari pujiannya, tetapi juga mengkaji lebih dalam mengenai apa arti, faktor, serta manfaat yang diperoleh dengan adanya kepercayaan diri yang dimiliki seseorang. Kepercayaan diri untuk variabel kedua. Menurut Eli Risman, tahun 2003, percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Percaya diri atau self-confidence adalah meyakinkan pada kemampuan dan penilaian diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Hal ini termasuk kemampuannya menghadapi lingkungan yang semakin menantang dan kepercayaan atas keputusannya dan pendapatnya. Sedangkan menurut Lauter Peter tahun 2002,
Kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya. Nah, sedangkan menurut Daniel Goleman tahun 2001, melalui evaluasi diri, seorang remaja atau seseorang dapat memahami diri sendiri dan akan tahu siapa dirinya yang akan berkembang menjadi kepercayaan diri. Goyahnya kepercayaan diri umumnya bersumber pada anggapan tertentu tentang dirinya yang menyebabkan kurangnya keberanian untuk bertindak maupun kurangnya penghargaan terhadap kehebatan-kehebatan diri sendiri. Oleh sebab itu, kepercayaan dalam diri seseorang sangat penting untuk individu tersebut guna menjalani kehidupan sehari-hari. Menurut pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kepercayaan diri adalah anggapan seseorang tentang penalan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya dan menimbulkan keyakinan untuk bertindak melakukan suatu hal. Rasa percaya diri berperan dalam memberikan semangat serta memotivasi individu untuk bereaksi secara tepat terhadap tantangan dan kesempatan yang datang padanya maupun untuk merasakan berbagai kebahagiaan dalam hidupnya. Model penelitian yaitu variabel X mempengaruhi variabel Y. Dalam penelitian ini, variabel X-nya adalah pujian, sedangkan variabel Y-nya merupakan kepercayaan diri seseorang. Jadi, pujian mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Hipotesis teori. Mengenai hipotesis teori adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang diuji kebenarannya. Itulah menurut Suyono tahun 2016. Jadi, hipotesis merupakan jawaban kami yang sementara terhadap hasil yang akan dihasilkan oleh penelitian kami. Pada penelitian ini, hipotesis awal yaitu terdapat pengaruh baik atau pengaruh positif secara besar antara diberikannya pujian dengan kepercayaan diri seseorang. Seseorang akan lebih giat dalam mengetahui apa kelebihan-kelebihan dari diri seseorang. Oleh karena itu, kelebihan-kelebihan diri seseorang itu juga harus diberikan oleh orang lain agar dapat meyakinkan diri sendiri. Itulah pujian. Itu paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah bagaimana pandangan seseorang terhadap orang lain dan dapat memengaruhi lingkungan sekitarnya. Paradigma penelitian adalah bentuk berpikir agar dapat mengetahui hal yang patut untuk dipelajari dengan menjelaskan cara pandang peneliti terhadap fakta sosial dan sikapnya terhadap teori yang dibangun. Paradigma penelitian juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian. Menurut Guba dan Lincoln 1988 halaman 89 sampai 115. Paradigma pertama kali dikenalkan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962 dan disebarluaskan oleh Robert Friedrichs pada tahun 1970. Yang kedua ada 3.2 yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dikonstruksi berdasarkan filsafat positivisme. Positivisme merupakan kepercayaan terjadinya dan terbentuknya fenomena sosial atas dasar fakta sosial atau realitas sosial. Pengetahuan yang benar dalam penelitian kuantitatif adalah ilmu pengetahuan atau science dan muncul dari pengalaman atau experience lalu berakhir pada proses penalaran atau reason. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menjawab pertanyaan yang sedang diteliti secara umum dan lebih luas. Yang berikutnya ada metode penelitian. 3.3 itu metode penelitian. Dalam penelitian kuantitatif terdapat dua metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan kali ini adalah metode survei. Metode survei ini merupakan sebuah metode penelitian yang instrumen pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Metode ini dapat digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data atau informasi dengan populasi yang besar namun jumlah sampel yang relatif kecil. Dalam metode survei ini, informasi diperoleh dari kuesioner yang telah dijawab oleh para responden. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan atau pertanyaan yang wajib diisi oleh responden. Yang berikutnya itu ada 3.5 yaitu ukuran sampel. Sampel populasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019.
dengan jumlah mahasiswa itu ada 83. Dengan rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. N sama dengan N besar per 1 plus N dikali pangkat 2. N sama dengan 83 per 1 plus 83 dikali 0,1 pangkat 2. N sama dengan 83 per 1 plus 83 dikali 0,01 sama dengan 83 per 1,83 sama dengan 46,35 atau sama dengan 46. Jika dibulatkan maka responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 46 responden. Berikutnya itu ada hipotesis riset. Terdapat dua hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu H0 sama dengan tidak ada pengaruh pujian terhadap kepercayaan diri seseorang. HA sama dengan terdapat pengaruh pujian terhadap kepercayaan diri seseorang. Populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan atau individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa prodi ilmu komunikasi. Sampel. Sampel penelitian adalah sebagian objek yang digunakan dalam penelitian, yang dianggap mewakili seluruh populasi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ari Kunto. Ia mengemukakan bahwa sampel dapat diartikan sebagai sebagian atau wakil populasi yang diteliti, untuk memperoleh data yang valid dan reliable. Penarikan sampel, mahasiswa atau mahasiswi prodi ilmu komunikasi menggunakan teknik sampling yang tepat dan akurat. Teknik penarikan sampel. Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan tentunya adalah non-probability sampling. Yang berikutnya 3.7 itu ada hipotesis statistik. Hipotesis dalam penelitian ini berguna untuk melihat apakah terdapat pengaruh pujian terhadap kepercayaan diri seseorang. Pengujian hipotesis ini biasa disebut dengan uji T. Adapun rumus hipotesisnya ialah sebagai berikut. H0 tidak ada pengaruh pujian terhadap kepercayaan diri seseorang. HA terdapat pengaruh pujian terhadap kepercayaan diri seseorang. Metode pengumpulan data. Data penelitian terbagi atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Nah, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan penelitian terdahulu. Pengumpulan data primer bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini tentunya adalah data primer, yakni menggunakan kuesioner atau angket. Uji validitas. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sebanyak 46 responden dengan nilai R-tabel sebesar 0,291. Hasil SPSS menunjukkan bahwa semua pernyataan yang dihasilkan valid, karena R hasil lebih besar dibandingkan R tabel. Kita bisa lihat pada tabel di samping bahwa variabel X, yaitu sebanyak 13 butir pernyataan, dinyatakan valid semua. Dan selanjutnya juga ada variabel Y, yaitu tentang kepercayaan diri, yaitu sebanyak 8 butir pernyataan terlihat juga valid. Uji reliabilitas. Dari tabel di samping dapat diketahui bahwa koefisien Cronbach's alpha lebih besar dibandingkan dengan R tabel, yaitu sebesar 0,291. Hal itu menunjukkan bahwa angket reliable dan juga konsisten. Kita bisa lihat di samping bahwa reliabilitas variabel X, yaitu Cronbach's alpha 0,936 dan N of item sebesar 13. Dan juga variabel Y, yaitu Cronbach's alpha 0,930 dan N of items yaitu 8. Ada uji univariat. Dari tabel di samping dapat diketahui bahwa tidak ada data yang missing. Semua data, yaitu sebanyak 46 data valid. Dapat dilihat juga bahwa median, mean, dan juga mode, standar deviasi, dan juga range dapat dilihat bahwa variabel X maupun variabel Y. Kita bisa lihat di samping, yaitu variabel univariat dari variabel X. Selanjutnya juga ada univariat dari variabel Y. Tes bivariat. Tes bivariat dilakukan dengan menggunakan regresi linear, di mana dapat diketahui pada tabel di samping nilai A sama dengan 19,084 dan nilai B 1,113. Persamaan regresi linear, Y sama dengan 19,084 ditambah 1,113. Berdasarkan persamaan di atas, dapat diketahui apabila variabel X, yaitu pujian, semakin besar, maka variabel Y, yaitu kepercayaan diri, juga semakin besar.
Lalu apabila variabel X semakin kecil, maka variabel Y juga akan semakin kecil. Berdasarkan hasil di samping, juga diperoleh T hitung sebesar 9,266 dan signifikasi yaitu sebesar 0,00. Pada hasil T hitung di samping, apabila disandingkan dengan T tabel dengan tingkat keyakinan 95% atau A sama dengan 5% dan derajat bebas sebesar 2,015, maka HO ditolak karena tingkat T hitung lebih besar dibandingkan T tabel. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat adalah H0 ditolak serta HA diterima, yaitu terdapat pengaruh antara pujian terhadap kepercayaan diri seseorang. Tentang keterbatasannya. Berdasarkan pengalaman penelitian, dalam melaksanakan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dialami selama menjalani penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini hanya sejumlah 46 dari total populasi yang sejumlah 83 untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua itu peneliti hanya dilakukan dalam kurun waktu yang sangat terbatas dan cukup singkat. Selanjutnya ada kelemahan. Pada penelitian ini tentunya memiliki banyak kelemahan yang dilakukan oleh peneliti atau penulis. Kelemahan tersebut diantaranya adalah yang pertama, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini hanya mengandalkan data kuesioner. Yang kedua, variabel yang digunakan dalam penelitian belum dapat mewakili beragam macam faktor mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Kesimpulan. Berdasarkan analisis data serta pengujian pengolahan data seperti yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pujian terhadap kepercayaan diri seseorang. Hasil tersebut dibuktikan dengan diperolehnya T hitung sebesar 9,266 dan signifikansi 0. Pada hasil T hitung di atas, apabila disandingkan dengan T tabel dengan tingkat keyakinan 95% atau alfa 5% dan derajat bebas sebesar 2,006, maka H0 ditolak, karena T hitung lebih besar daripada T tabel. Oleh karena itu, pengujian hipotesis yang didapat adalah H0 ditolak, serta HA diterima. Saran. Berdasarkan kesimpulan serta hasil penelitian yang telah dilakukan dan diperoleh, maka saran yang dapat peneliti berikan ialah kembangkanlah dan asahlah potensi diri yang kita miliki. Pergunakanlah potensi diri tersebut untuk hal-hal yang positif, karena potensi diri tersebut berasal dari rasa percaya diri yang tinggi, dan janganlah pernah merasa puas jika telah berhasil melakukan suatu hal. Jadikanlah pujian yang diberikan orang lain terhadap keberhasilan pencapaian kita sebagai sebuah motivasi untuk terus maju dan sukses, bukan malah sebagai bentuk dari penyombongan diri kita terhadap orang lain.